Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau sharing sama teman-teman semua mengenai topik yang lagi hot banget. Dan gue sedang juga selalu berusaha untuk mencari si kakak SMA Pontianak itu yang kemarin keseruannya adalah soal artikulasi. Jadi kalau teman-teman, gue udah coba ngubungin sekolahannya dari nomor di Grok atau di AI tapi tidak bisa berhasil, dan gue juga udah nge-DM tapi gue nggak yakin apakah Instagramnya adalah Instagram yang benar-benar milik kakaknya, karena banyak banget sekarang nama-nama persis sama. Jadi kalau teman-teman punya informasi gimana caranya kita bisa menghubungi kakak Ocha yang dari SMA 1 Pontianak itu, dan saya berencana untuk memberikan penghargaan kepada beliau, kakak kita, dan seluruh satu SMA-nya. Nanti kalau sudah set waktunya kita akan berbagi ngajar di sana atau bisa juga di Jakarta secara gratis khususnya untuk ilmu public speaking profesional. Jadi teman-teman, salah satu yang saya amati adalah soal artikulasi. Kita sekarang tiba-tiba tahu ada istilah duta artikulasi. Oke, ini gue sharing. Yang belum pernah ketemu gue adalah Ikrar, foundernya Bicara Itu Mudah, yang kalau lagi nggak ngajar kemana-mana, gue biasanya berbagi ilmu seputar public speaking, komunikasi, dan bagaimana presentasi. Mari kita kulik dulu mengenai statement soal artikulasi. Memang penting artikulasi, namun bukan satu-satunya dalam dunia komunikasi dan public speaking. Hal tersebut menjadi yang utama. Banyak banget dalam ilmu public speaking di luar artikulasi yang memang semua harus juga menguasainya. Dari kejadian kemarin kita belajar bahwa sebetulnya dari persepsi saya dan keyakinan saya, yang memegang peranan paling salah adalah para jurinya. Kenapa? Yuk kita bedah. Dalam ilmu komunikasi ada yang disebut dengan keahlian listening skill. Listening skill ya. Ini gue live siang ini langsung dari Asta karena gue lagi nunggu aja, dan gue mau nunggu yang produktif. Makanya gue mau berbagi ilmu mengenai listening skill dan artikulasi. Kalau lo adalah orang yang gak pernah terbiasa menggunakan listening skill lo dengan baik, listening skill lo dengan bagus, listening skill lo dengan cermat, maka bisa dipastikan setiap kali ada orang yang sedang ngomong, atau setiap kali lo lagi ada di suatu tempat yang membutuhkan konsentrasi lo, tapi lu nggak pernah diajarin caranya listening skill, percaya deh sama gue, lu nggak akan pernah mampu menangkap 5-6 kata dari kalimat yang mereka ucapkan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kalau lu tahu silahkan tulis di kolom komentar. Kenapa listening skill orang Indonesia itu sebagian besar adalah sangat parah. Jadi gue kasih tau ilmunya. Listening skill itu adalah kemampuan kita pada saat ada lawan bicara sedang ngomong, kita tidak terpecah belah konsentrasinya. Jadi kalau teman-teman belajar listening skill dalam ilmu komunikasi, ketika ada orang lain ngomong, orang lain memberikan pendapat dan argumentasi, pendebat yang baik atau orang yang menjadi lawan yang baik adalah dia mendengarkan dengan sangat teliti. Gak ada yang lepas tuh. Asumsi saya nih, pada saat si adik itu memberikan statement, ini pikirannya para dewan jurinya itu bisa jadi sedang melanglang buana, bisa jadi sedang melamun beberapa detik, atau bisa jadi sedang terpecah beberapa detik. Jadi itu yang menyebabkan dia tidak bisa menangkap secara pasti bagaimana artikulasi atau statement yang diberikan oleh lawan bicaranya. Oleh karena itu dalam ilmu public speaking, artikulasi penting. Yang lebih penting adalah listening skillnya. Karena kalau kita melatih listening skill kita saat orang yang bicara di depan kita, dijamin deh, lo gak akan asumsi, lo gak akan salah, lo gak akan respon lo semau-maunya, dan yang paling utama adalah lo jadi kelihatan banget menguasai ilmu bicara. Oleh karena itu sekali lagi, kalau teman-teman ada yang tahu bagaimana caranya saya bisa reach SMA 1 Pontianak, karena nomor yang tertera di dalam Grok atau di dalam AI itu nomornya gak bisa dihubungin, silahkan lo bisa mention gue, lo bisa tag gue, dan insya Allah kalau nanti kedua belah pihak cocok waktunya, gue akan berikan secara gratis ya, dan gue akan ke sana atau mereka yang akan ke sini, nanti kita lihat. Balik lagi ke soal artikulasi dan balik lagi ke soal listening skill. Jadi listening skill itu memang penting banget ketika lo sedang dalam situasi ngobrol sama orang, atau Anda sedang berada dalam sebuah meeting, atau Anda berada dalam sebuah paparan.
penonton dan pendengar atau yang mempresentasikan, pembicara, itu sama-sama harus dijaga listening skill-nya. Karena listening skill itu bisa berdampak buruk ketika tidak ada recordingnya. Jadi kalau lo lagi ngomong sama orang nih 1 lawan 4, 1 lawan 3, 1 lawan 1, tapi lu nggak pernah mempraktekkan ilmu listening skill lo. Jadi pada saat orang ngomong itu kita sibuk nih memikirkan sesuatu, kita sibuk mempersiapkan sesuatu, kita sibuk apa ya yang gue mau tanyain. Nah itu sebetulnya nggak boleh dalam ilmu listening skill. Listening skill itu hanya bisa terjadi kalau ada orang lain ngomong, Anda nyimak dan Anda bertanya dari omongan yang dia sampaikan. Kalau kita dalam dunia komunikasi nyebutnya adalah deep dive. Deep dive. Jadi dari statement orang, lo deep dive, lo gali lagi kenapa dia mengatakan demikian, apa yang dia katakan. Itu namanya listening skill. Kita tidak pernah dilatih untuk mempunyai listening skill yang baik. Makanya sering kejadian orang itu jadi misinterpretasi, sering kejadian orang itu jadi miskomunikasi, dan yang paling parah adalah sering banget kejadian orang jadi ribut gara-gara listening skillnya tidak diperhatikan. Terus yang gue mau sampaikan adalah dalam ilmu komunikasi kita mengenal yang disebut bukan hanya soal listening skill, tapi kita mengenal ilmu yang disebut dengan struktur bicara. Struktur bicara ini nih yang nanti gue akan, insya Allah kalau gue bertemu dengan mereka, gue akan ajarin. Dan salah satu yang sering banget gue sampaikan adalah yuk kita belajar ngomong tanpa ae atau filler. Gue ulangin ya, selama lu live streaming dengerin gue hari ini lagi sharing, kalau lu sampai dengerin gue keluar ada fillernya, ada nya sekali aja, lu bisa info, masih kelar tuh keluar tuh fillernya. Nanti lu bisa kasih tahu gue pay lu sehingga gue bisa transfer lu yang lu mau per hari ini. Jadi kemampuan kita bicara di depan kamera, di depan banyak orang, itu memang harus Anda kenal 2 hal. Yaitu yang pertama adalah Anda kenal ilmunya, ilmu bicaranya. Terus yang kedua adalah Anda kenal mentornya. Makanya dalam ilmu public speaking yang benar adalah enggak banyak orang yang yakin dan percaya bahwa ilmu public speaking itu adalah ilmu yang bisa lu pelajarin. Jadi nggak ada istilahnya ilmu public speaking itu adalah ilmu bawaan, introvert, bakat, nggak ada. Golang ya, nggak ada. Gue udah ngajar di ratusan perusahaan, ribuan orang di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Akhirnya gue semakin yakin bahwa dalam proses pembelajaran itu ada 4 hal. Ada 4 hal yang akan teman-teman semua laluin. Yang pertama adalah lu nggak tahu yang lu nggak tahu. Bisa lu tulis nih dalam komentar. Jadi lu ngerti nih kalau orang mau belajar sesuatu itu dimulai dengan lu nggak tahu yang lu nggak tahu. Tulis ya, inget-inget ya. Lu nggak tahu yang lu nggak tahu. Terus yang kedua adalah lu tahu tapi lu masih memikirkannya. Gue ulang lagi ya. Lu tahu tapi lu masih memikirkannya. Jadi yang pertama tadi apa? Lu nggak tahu yang lu nggak tahu. Karena lu nggak tahu ilmunya, lu nggak tahu skillnya, lu nggak ada yang ngasih tahu lu. Terus ketika lu ketemu mentor dan ketemu pengetahuan, jadi lu tahu nih, tapi lu masih memikirkannya. Biasa kan otak manusia itu dipenuhi dengan rasa blocking, dipenuhi dengan rasa menolak pertama kali. Terus setelah ilmu yang ketiga masuk di kepala lu, akhirnya kita jadi tahu, melakukannya, dan masih memikirkannya. Gue ulang nih, kita jadi tahu, melakukannya, dan masih memikirkannya. Tapi minimal lu udah melakukannya. Sampai nanti tahap yang keempat adalah lu tahu, lu melakukannya, dan lu tidak memikirkannya. Jadi itu adalah fase orang kalau lagi belajar apapun. Gue ulang ya, gak ada yang namanya instan lu bisa jago public speaking, lu bisa ngomong tanpa filler, itu gak ada. Lu hanya perlu melalui dan lu percaya ada 4 hal tadi yang gue sampaikan. Yang pertama adalah lu nggak tahu yang lu nggak tahu sampai ada orang ngasih tahu lu. Terus yang kedua adalah lu tahu nih tapi lu nggak melakukannya, lu masih memikirkannya, lu mikirin mulu tapi lu udah tahu. Terus yang ketiga adalah lu tahu nih, kemudian lu melakukannya tapi lu masih memikirkannya. Terus yang keempat nih, lu tahu, lu melakukan dan lu nggak memikirkannya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu di setiap konten saya atau di setiap saya lagi jadi pembicara, saya lagi diundang ke perusahaan, saya selalu sampaikan proses pembelajaran yang 4 hal itu. Jadi mau orang otaknya sedikit kayak istilahnya ya, volumenya sedikit kayak nggak ada.
Otak itu pada dasarnya terdiri dari 3 bagian. Nih gue kasih ilmu lagi buat lo semua ngerti. Apa tuh Mas Ikrar ilmunya? Jadi 3 bagian dalam otak manusia itu terdiri dari yang pertama adalah otak reptil. Otak reptil adalah ketika lu melihat sesuatu, lu langsung respon. Lu nggak mikir, lu nggak menganalisa dulu, lu langsung respon. Apapun misalnya nih, lagi lihat gue live streaming nih, terus lu responnya langsung, alah ngomong doang. Itu namanya otak reptil, ngerti ya? Jadi otak reptil itu adalah otak yang ada di dalam belakang bagian kepala kita yang tidak membutuhkan energi saat lo merespon. Jadi contoh otak reptil itu adalah ketika lo lapar, lo makan. Ketika lo ngantuk, lo tidur. Itu namanya otak reptil. Jadi otak reptil yang ada di dalam otak manusia tidak membutuhkan energi. Jadi dia kalau lihat apapun juga langsung bereaksi. Itu namanya otak reptil dan itu kebanyakan ada di kita. Kebanyakan menggunakan itu malah. Jadi setiap kali ada sesuatu yang membutuhkan pemikiran, dia nggak sanggup karena yang namanya mikir itu perlu energi. Terus ada lagi yang seru, di dalam otak kita ada disebut dengan otak mamalia. Apaan tuh otak mamalia Mas Ikrar? Otak mamalia itu adalah otak yang merespon ketika terjadi kesedihan, cerita-cerita syahdu, cerita-cerita yang perlu simpati, ada orang kesusahan, ada orang nggak makan 3 hari, udah 2 bulan nyari kerjaan sulit, dia merasa teraniaya, ternistakan, terus dia ceritakan. Itu namanya orang kalau merespon itu dia lagi menggunakan otak mamalianya. Jadi yang berhubungan dengan simpati, kesedihan, dan itu banyak banget. Makanya konten-konten yang isinya kesedihan, orang curhat, orang ngomongin tentang yang terjadi di dirinya itu laku. Gue ulang ya, laku. Kenapa laku? Karena tidak membutuhkan energi untuk memikirkannya, tidak membutuhkan energi untuk meresponnya. Jadi gue kasih tau sekali lagi nih, kenapa konten-konten receh itu laku? Konten kekayaan, flexing, lu baru naik dari private jet, lu baru buka unboxing Max Pro, lu baru naik di Ferrari, lu baru pakai mutiara atau kalung Bulgari yang sekian ratus juta, itu laku karena itu otak reptil lu yang bekerja. Jadi lu gak pernah mikirin, lu gak pernah berusaha berpikir, dan itu hanya kesenangan lu karena lu tidak memikirkannya. Ngerti ya? Jadi itu namanya otak reptil. Makanya akun-akun yang jual flexing itu adalah akun-akun yang selalu menjual dan menyasar otak reptil manusia kita. Yang kedua yang tadi gue sebutkan ada itu otak mamalia, yaitu yaitu otak dengan penuh kesedihan, drama-drama. Itu seorang laris. Kenapa? Karena yang dikejar itu adalah otak mamalianya. Sekarang gue mau ngomongin nih fungsi yang ketiga, yang disebut dengan human brain. Apaan tuh Mas Ikrar human brain? Human brain adalah otak manusia yang ada di dalam otak manusia. Jadi otak manusia itu ada 3 ya, ada otak reptilnya, ada otak mamalianya, sama ada otak human brainnya. Otak ini membutuhkan energi, membutuhkan wawasan, membutuhkan yang disebut dengan kedalaman analisis. Jadi kalau lu adalah bukan tipe orang yang suka baca, lu bukan tipe orang yang suka belajar, lu bukan tipe orang yang gampang untuk menyerap sesuatu, insya Allah isi kepala lu gak kebanyakannya adalah human brain. Ketika misalnya nih, gue lagi live streaming nih, maka contoh dari human brain orang adalah dia merespon dengan begini, Mas Ikrar, keren banget ilmunya. Menurut Mas Ikrar, bagaimana caranya agar orang seperti saya bisa menguasai ilmu public speaking tidak terlalu lama? Pada saat dia menuliskan ini, dia lagi mendemonstrasikan yang disebut dengan human brain-nya. Karena dia sambil ngetik sambil mikir. Ulang ya. Dia sambil ngetik sambil mikir. Jadi human brain itu yang jarang banget, makanya otak-otak makanya kebanyakan dari otak manusia yaitu tidak menggunakan yang disebut dengan human brain-nya. Jadi tidak mengherankan kalau Indonesia bukan dikenal sebagai negara produsen, bukan dikenal sebagai negara penemu, bukan dikenal sebagai negara yang banyak menciptakan. Karena apa? Isi dari kebanyakan kepala otak orang-orang kita adalah bukan otak human brain. Jadi karena bukan, setiap kali ada permasalahan yang membutuhkan diskusi sangat dalam, itu jarang ada yang ikutan. Makanya akun-akun yang berisi tentang edukasi, yang membuat memintarkan orang, yang isinya adalah tentang hasil-hasil jurnal, itu nggak laku di masyarakat kita. Karena apa? Karena
pada saat Anda membacanya, Anda membutuhkan human brain. Sampai di sini ngerti dong? Yuk, kalau lu belum ngerti, tulis di kolom komentar. Bentar lagi gue akan coba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan lo. Jadi teman-teman, berkaitan dengan si ratu artikulasi itu, ratu artikulasi dan si anak SMA Pontianak itu adalah, hemat gue adalah, ilmu public speaking memang ilmu buat semua orang. Buat semua orang. Jadi bukan hanya lu sebagai seorang pelajar, lu bukan hanya sebagai seorang mahasiswa, apalagi lu pekerja kantoran, apalagi lu seorang eksekutif, ilmu public speaking adalah ilmu yang bisa dipelajari. Insya Allah kalau banyak banget orang yang ngerti ilmu public speaking, maka kejadian-kejadian seperti yang kita lihat, kita alamin, orang ngomong sembarangan itu karena tadi ya, otak reptil itu nggak akan terjadi. Jadi manfaatnya, sebelum gue tutup sesi dadakan gue siang ini untuk memberikan ilmu gue kepada lo semua, pelajari deh public speakingnya. Boleh kalau lo ada uang, ada dana, ada sponsor, lo boleh reach gue. Boleh lo beli video gue. Kalau istilahnya anak julid adalah jualan kelas, boleh lo masuk ke kelas gue. Tapi karena brand gue gak mendapatkan dana dari pemerintah, brand gue gak ada yang subsidi, jadi brand gue hanya khusus mengajari mereka yang niat seniat-niatnya dan ingin berkarir lewat jalur public speaking. Ingat-ingat ya. Yes, bener. Kok tahu tanggal 26 akan ketemu lagi? Udah ya, itu nanti akan ada yang baru di UT ya. Sampai ketemu ya. Oke, gue balik lagi. Jadi teman-teman, yang disebut dengan public speaking, sekali lagi sebelum gue akhiri dari keseruan hari ini adalah, dimanapun lo berada, ketika lo menguasai ilmu public speaking, maka lo akan mudah untuk menginspirasi banyak orang. Nggak ada yang disebut dengan ide-ide jelek, nggak ada. Nggak ada yang disebut dengan ide-ide tumpul, nggak ada. Yang ada adalah ada ide di kepala lo, tapi lo nggak pernah bisa untuk mengatakannya. Oke teman-teman, kita sholat zuhur dulu karena gue udah terlambat untuk sholat zuhur on time, mumpung lagi di Asta Mall. Tapi sebelum sholat gue tadi sempat berbagi semua. Insya Allah kita ketemu lagi di saat-saat yang seru. Dan sekali lagi, gue mau live streaming kapanpun yang gue mau. Nggak ada aturannya, kalau gue lagi live silahkan tonton. Sampai ketemu ya di kelas Bicara Itu Mudah. Dan jangan lupa, bicara itu memang mudah, yang susah manusianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.